Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kandang Ilmu. Kali ini akan memberi tutorial cara menangani aki cepat tekor disebabkan oleh sepul yang ada yang kosong ataupun kiprahnya yang sudah tidak mampu lagi untuk menyuplai setrum ke aki. Oke, cara pengecekannya sangat mudah sekali. Ini saya akan mengecek api dari sepul terlebih dahulu. Pertama, kita motor dibunyikan. Setelah mesin motor bunyi, ini untuk mengecek api dari sepul terlebih dahulu, apakah masih besar atau sudah lemah. Untuk mengeceknya itu sangat mudah sekali. Kabel yang warna putih dan warna kuning ini adalah kabel yang dari sepul ya. Saya akan mengecek dengan potongan kabel yang dikupas ujung-ujungnya. Kita masukkan ke kabel yang warna putih, kemudian kita goreskan ke bodi ya. Ini termasuk apinya itu sudah atau masih normal. Ini apinya sangat besar ya, itu masih normal yang kabel yang warna putih. Kemudian kita ke kabel yang warna kuning. Kita goreskan lagi ke bodi. Ini apinya besarnya sama. Ini besarnya masih normal, masih standar. Berarti ini harusnya itu untuk menyuplai ke aki itu sangat mampu sekali. Tapi kenapa motor ini akinya itu cepat tekor, padahal ini akinya itu baru beberapa bulan setrum sudah habis, sudah dicek semuanya, tidak ada yang konslet, kabel bodi itu tidak ada yang konslet. Kemudian untuk cara keduanya, kita cek dari pengisian atau dari kiprah. Ini kabel merah untuk masuk ke aki ya. Kita tes, kita masukkan saja seperti ini ya, untuk uji coba saja. Kemudian kita goreskan ke bodi. Nah, ini besar, berarti ini pengisian itu masih normal sebenarnya. Ini sebenarnya masih normal. Tapi yang saya ragukan, karena kabel yang dari sepul yang kuning dan putih ini itu mengeluarkan setrum semuanya. Dan kabel putih itu adalah kabel yang khusus untuk pengisian ke aki. Kemudian kabel yang kuning ini juga mengeluarkan setrum. Ini adalah sebenarnya itu kabel untuk lampu. Kalau masuk ke kiprah, kabel kuning ini adalah untuk membantu menyuplai setrum masuk ke aki. Jadi apabila kabel yang kuning dan hijau itu dudukannya berbeda atau kiprahnya yang dudukannya berbeda, itu bisa menyebabkan suplai setrum yang masuk ke aki itu berkurang, sehingga aki itu akan cepat tekor. Harusnya kabel yang kuning ini itu adalah untuk membantu masuk ke aki atau untuk menyuplai aki. Oke, kita cara mengecek kiprah ini atau jalur ini betul atau tidak, kita gunakan multitester. Akan mengecek jalur kiprahnya yang ke soket ini betul atau tidak, jalur-jalur kabelnya. Karena fungsi dari kiprah ini adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah, supaya arus yang masuk ke aki itu tidak berlebihan. Jadi
dibuat arus searah, itu menggunakan kiprah atau dioda. Kita lihat dari kancing soket itu, kalau begini itu di atas, dan yang merah itu di bawah, yang putih di atas ya, dan yang hijau ini di atas, dan yang kuning itu di bawah. Kayak kita patokannya itu dengan kabel yang merah ini. Atau kita mencari jalur yang betul dari kiprah. Mungkin ini kiprah gantian, bukan dari motor aslinya ya. Oke, kita cek di sini. Kita lihat dulu. Ini kita lihat kabel yang merah ini tuh ada di bawah ya. Kalau kabel soket warna merah, kita sambungkan ke tester yang plus di sini. Ini kalau untuk mengukur tester, ini tester yang penting bergerak ya, untuk mengetahui jalurnya saja. Jadi ini tester agak rusak. Jadi untuk lebih jelasnya itu, testernya itu kita arahkan ke X1K. Ini X1K untuk mempermudah saja. Ini adalah untuk mempermudah saja. Ini jalur yang warna merah dari soket ya, atau jalur yang menuju aki. Kita sambungkan ke plus. Kemudian jalur yang min kita tempelkan yang di bawahnya. Apabila jarumnya bergerak, ya ini jarumnya bergerak, kemudian kita balik yang merah itu yang di bawah, kemudian yang min ini kita balik, dan ini jarum tidak bergerak ya, jarum tidak bergerak. Berarti ini jalur untuk pengisian ini sudah betul. Kalau min yang ditempelkan di sini bergerak, berarti kabel min yang dari multitester ini jalurnya yang warna putih ya. Ini berarti yang warna putih, karena warna putih itu dari spool mengeluarkan setrum menuju aki. Berarti kabel min yang dari multitester ini soket yang warna kabelnya warna putih ya. Terus yang kabel warna merah atau plus dari multitester ini kabel yang warna merah, kita sambungkan di sini. Berarti jalur pengisian itu sudah betul ya. Jalur pengisian antara putih dan merah ini jalurnya sudah betul, di bawah dan di atas ya. Di atas yang min, ini di atas yang min, yang warna putih itu yang min dari multitester, dan yang merah ini yang plus dari multitester. Ini berarti jalurnya sudah betul. Kemudian kita cek yang soket yang di sebelahnya antara kuning dan hijau. Karena kabel kuning ini adalah kabel untuk lampu ya. Kabel kuning ini untuk lampu. Kemudian kabel hijau ini adalah untuk mengurangi setrum kelebihan yang masuk ke lampu. Tapi fungsi dari kabel ini untuk aki itu adalah untuk membantu pengisian aki. Jadi apabila kabel kuning ini salah aki, itu bisa menyebabkan suplai dari spool ke aki itu berkurang. Jadi kita mau mengecek antara kabel kuning ini apakah sudah betul atau belum. Cara mengeceknya itu sangat mudah sekali, seperti tadi untuk pengisian antara putih dan merah. Ini tadi kabel yang
warna kuning itu di bawah ya, apabila kita menunjukkan dari seperti ini. Ini kalau kita melihat dari kancing soketnya itu, kabel kuningnya itu di bawah, jejeran dengan kabel yang warna merah ya, jejeran. Oke, kita mau mengecek apakah jalur kuning ini sudah betul atau tidak yang masuk ke kiprok. Intinya kabel yang dari multitester yang plus itu kita tempelkan ke aki. Tadi akinya di sini ya. Kita tempelkan satu persatu. Mana yang jarumnya itu blend. Kalau ini tadi ya, yang putih sudah normal. Ini jalur yang warna kuning yang jajaran tadi ini tidak bergerak, dan ini bergerak ya. Harusnya kaki yang sebelah ini nih kaki yang mengeluarkan atau yang masuk setrum ini. Kemudian kita balik. Ini jarum tidak ada yang bergerak ya. Kalau yang plus atau yang min dari multitester itu dimasukkan ke kabel merah dari soket ini, kita tempelkan satu persatu, itu tidak ada yang bergerak. Ini berarti kiprah masih normal. Kemudian kita mau mencari kabel kuning itu harusnya dudukannya itu di mana. Jadi ini kabel yang merah itu kita tempelkan yang ke soket, yang kabel yang warna merah yang dari soket ya. Kemudian kabel min yang dari multitester kita tempelkan satu persatu. Nah, ini berarti kabel yang harus kabel putih, dan ini harus yang kabel kuning. Ini bergerak dan ini tidak bergerak. Ini untuk mengecek supaya membantu kabel yang kuning itu membantu ke aki, apakah dudukannya itu sudah betul atau tidak. Kalau untuk kabel kuning dan hijau yang atas bawah itu tidak bermasalah ya untuk pengukurannya. Ini bolak-balik itu sama, itu jarum bergerak. Cuma jarum itu jangan sampai melebihi 100 apabila kita tanda ceklekan ini X1K. Ini jangan melebihi 100 atau melebihi, jarum ini melebihi 100 itu berarti kiprahnya itu sudah bocor, otomatis lampu itu akan cepat putus. Ini bolak-balik memang antara kabel hijau dan kabel kuning, apabila dibolak-balik itu memang jarum itu bergerak, itu tidak bermasalah. Yang penting kabel kuning itu dudukannya di mana supaya membantu pengisian aki. Itu tadi seperti tadi, berarti kabel kuning ini harusnya berjejeran dengan kabel putih ya, karena ini akan masuk ke aki seperti ini. Ini kabel yang pengisian aki putih dari itu sudah betul ya. Nah, kita masukkan lagi ke soket. Itu kan berarti kan kabel kuning ini salah ini. Jadi suplai yang setrum yang untuk menyuplai aki itu berkurang. Ini memang sudah betul jalurnya itu sudah betul ya. Terus jalur yang kuning ini yang bermasalah, ini jalur yang kuning antara kuning dan hijau itu harusnya yang kuning itu ada di atas dan yang hijau yang di bawah. Jadi untuk menanganinya kita lepas terlebih dahulu untuk memindahkan. Soket kita lepas. Nah, ya. Ini
ini kabel kuning adalah kabel yang mengeluarkan setrum sama dengan kabel yang putih. Kita kancingnya kita benggang kembali. Oke. Kemudian kita pindah jalurnya. Berarti tadi jalurnya itu yang kuning itu harus berjejer dengan yang putih. Karena ini akan mengisi ke sini ya. Dan ini juga akan membantu mengisi ke sini, ke aki. Apabila di sini itu ini cuma fungsinya untuk lampu saja. Tidak membantu menyuplai setrum ke aki. Jadi kita pindah saja supaya suplai setrum yang masuk ke aki itu bertambah besar. Oke. Berarti ini jalurnya seperti ini ya. Berarti ini kiprohnya kiproh yang mitasian. Kalau kiproh beli aslinya itu tidak perlu merubah-rubah kabel dari soket ini. Nah, jadi lebih jelasnya pengisian itu ini dari spool dan ini dari spool. Apabila di tester kabel plus dari tester itu yang warna merah dan kabel min dari tester itu yang warna putih, ini akan bergerak. Kalau dibalik itu tidak bergerak. Apabila kau dibalik bergerak berarti kiproh ini sudah bocor ya. Kemudian sama, ini juga kabel dari kabel min dari multitester. Kemudian kabel plus ini biasa dari plus multitester. Apabila bergerak berarti ini sudah betul. Apabila kau dibalik kabel plus minnya dibalik ke sini kok bergerak, ini bergerak berarti kiprohnya sudah rusak ya. Jadi bisa juga akinya sudah tekor karena ini kiprohnya itu masih bagus, cuma salah soket saja. Ini salah pemasangan atau salah kakinya ini, karena ini kiprohnya itu kiproh kiproh bukan aslinya Honda. Jadi kita harus hati-hati, walaupun soketnya sama, kita harus dites terlebih dahulu suplai setrum yang masuk ke aki itu kabelnya itu posisinya itu di mana saja. Ini sudah betul ya, tadi dicek dari melalui multitester. Cara pengeceknya seperti tadi supaya akinya itu tidak cepat tekor. Oke, gitu saja. Apabila kurang jelas bisa komen di bawah.